Selamat pagi, perkenalkan nama saya Francisca Uung, NIM B10211811146. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban saya mengenai tugas yang pertama, yaitu jelaskan 3 perusahaan yang mengalami kecurangan laporan keuangan. Pertama yaitu perusahaan Garuda Indonesia. Dengan mencuatnya kasus manipulasi laporan keuangan Garuda Indonesia tahun buku 2018. Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 11,33 miliar. Angka ini melonjak tajam dibanding tahun 2017 yang menderita rugi yaitu sebesar 216,5 juta USD. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berpelat merah tersebut. Kementerian Keuangan temukan dugaan laporan keuangan Garuda Indonesia tak sesuai standar. Kementerian Keuangan telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Namu Berata, Sutanto, Pahmi, Bambang, dan rekan. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham GIIA yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Akibat dari kasus ini yaitu Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kementerian Keuangan, dan BEI. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni Akuntan Publik, Kasner, Sirumepa, dan Kantor Akuntan Publik Namu Berata, Sutanto, Pahmi, Bambang, dan rekan. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembekuan izin selama 12 tahun. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi mereka diharuskan patungan untuk membayar denda sebesar 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi lagi yang diberikan OJK, yakni Garuda Indonesia harus membayar 100 juta dan masing-masing dari direksi juga diharuskan membayar 1 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Yakni sanksi tersebut yaitu salah satunya memberikan denda sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda ini. Selanjutnya yang kedua yaitu perusahaan Enron. Enron merupakan perusahaan energi yang didirikan Kenneth Lay, seorang pria kelahiran Missouri, Amerika Serikat. Pada 20 Februari 2001, majalah internasional Fortune mengungkap Enron sebagai perusahaan yang menanggung banyak utang. Saat itu, saham Enron anjlok hingga 75,9 US karena para investor mulai menarik uangnya. Selain melebih-lebihkan keuntungan di laporan keuangan perusahaan, dia juga sukses memainkan laporan keuangan hingga utang-utangnya tidak ketahuan. Akibatnya, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron melaporkan perusahaannya telah jatuh bangkrut. Pada 9 Januari 2002, Departemen Hukum Amerika Serikat lantas meluncurkan tim investigasi untuk membutuhkan tuduhan kriminal tersebut. Para investor, pegawai, pemegang dana pensiun, hingga politisi menuntut penjelasan atas jatuhnya Enron yang telah jaya selama belasan tahun. Kasus tersebut lantas menyeret salah seorang pegawai bernama Michael Cooper. Dia lantas membongkar seluruh penipuan yang terjadi di Enron. 3 dalam penipuan investigasi tersebut, yaitu mantan manajer keuangan Andre Kostow, mantan pimpinan dan CEO Kenneth Lay, ketua audit keuangan Enron, dan David Duchamp. Akibatnya yaitu banyak eksekutif di Enron didakwa dengan berbagai tuduhan dan beberapa di antaranya kemudian dijatuhi hukuman penjara. Perusahaan Arthur Andersen dinyatakan bersalah yang secara ilegal menghancurkan dokumen yang relevan untuk penyelidikan. Karyawan dan pemegang saham Enron menerima pengembalian terbatas dalam tuntutan hukum. Sebagai konsekuensi dari skandal itu, peraturan dan perundang-undangan baru diberlakukan untuk memperluas keakuratan pelaporan keuangan untuk perusahaan publik. Salah satu undang-undang adalah Sarbanes-Oxley Act. Kenneth Lay dihukum terhadap semua 6 tuduhan penipuan sekuritas dan wire fraud atau kejahatan di mana seorang membuat skema untuk menipu atau mendapatkan uang berdasarkan representasi atau janji palsu. Tindak pidana ini dilakukan dengan menggunakan komunikasi elektronik atau fasilitas komunikasi antar negara. Dia dijatuhi hukuman maksimum 45 tahun penjara. Namun, sebelum hukuman dijalankan, Lay meninggal pada 5 Juli 2006. Selanjutnya, perusahaan yang ketiga, yaitu perusahaan PT Kereta Api Indonesia.
PT Kereta Api Indonesia terdeteksi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Ini merupakan suatu bentuk penipuan yang dapat menyesatkan investor dan stakeholder lainnya. Kasus ini juga berkaitan dengan masalah pelanggaran kode etik profesi akuntansi. Diduga terjadi manipulasi data dalam laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia tahun 2005. Perusahaan BUMN ini itu dicatat meraih keuntungan sebesar 6,9 miliar. Padahal apabila diteliti dan dikaji lebih rinci, perusahaan tersebut justru menderita kerugian dana sebesar 63 miliar. Akibatnya, PT Kereta Api Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. PT Kereta Api Indonesia dapat dikenakan sanksi sesuai pasal 107 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Selain sanksi denda, PT KAI saat itu juga diwajibkan membayar sejumlah 1 miliar untuk disetor ke kas negara karena melakukan kegiatan praktek penggelembungan atas laporan keuangan. Auditor PT Kereta Api Indonesia diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara. Karena atas risiko audit yang tidak berhasil mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan oleh PT Kereta Api tersebut, KAP S. Manan dan rekan tetap diwajibkan membayar denda karena dianggap telah gagal menerapkan persyaratan profesional yang disyaratkan di SPAP SA Seksi 110 Tanggung Jawab dan Fungsi Auditor Independen paragraf 4 persyaratan profesional, di mana disebutkan bahwa persyaratan profesional yang dituntut dari auditor independen adalah orang yang memiliki pendidikan dan pengalaman berpraktik sebagai auditor independen. Sekian dari saya, terima kasih.